Kemudian bab selanjutnya bab ma jaa fi nahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab ya tentang sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Jadi kemuliaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sendalnya aja dibahas ya oleh para ulama. Gimana sendalnya baginda Rasulullah. Ya, dan sendalnya jadi mulia karena dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi sendal aja bisa mulia, yang kita pakai, yang kita injak, yang ada di bawah, dia bisa mulia. Kenapa? Karena dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Kira-kira lebih mulia kita apa sendal? Lebih mulia sendal apa kita? Ya. Kalau kita benar, kalau kita ngikutin Rasul, ya, lebih mulia kita ya dibanding dengan sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ulama Al-Imam Al-Iraqi Al-Tilmisani, beliau membuat satu kitab namanya Fathul Mut'al fi Wasfi Al-Madhi Khairun Ni'am. Ya, Fathul Mut'al fi Wasfi Al-Madhi Khairun Ni'am. Bab tentang Khairun Ni'am. Ya, sifat atau bagaimana sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita baca hadisnya. Hadatsana Muhammad ibn Bashar, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Hammam bin Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma kibalani. Dari Muhammad bin Bashar, dari Abu Dawud, dari Hammam, dari Qatadah. Imam Qatadah mengatakan, qultu li Anas bin Malik. Aku mengatakan kepada Anas bin Malik. Apa yang dikatakan Qatadah kepada Imam Anas? Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sendalnya Rasulullah? Kemudian Anas bin Malik mengatakan lahuma kibalani. Bahwasanya sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dua kibal. Kibal itu tali. Jadi satu sendal ada dua tali. Kayak sendal kita sekarang. Ya, yang dihimpit antara jempol kaki kita sama jari telunjuk ya. Kalau ini kan jempol telunjuk ya, tengah. Ya, jadi jempol sama telunjuk kaki. Sebutnya telunjuk juga. Ini kan tengah, manis, kelingking. Ya, pokoknya kayak sendal kita gitu. Di situ dijepit, nah kemudian bercabang jadi dua. Nah itu namanya kibalani. Ada dua kali kibal. Ya, dua kali kibal. Ya, di sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua-duanya ada tali kibalnya. Dan satu sendal itu ada dua tali kibal. Nah itu na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadatsana Abu Quraib Muhammad ibn Hala, hadatsana Waqi' an Sufyan an Khalid al-Hadza an Abdullah ibn Haris an Ibn Abbas
qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani muthanna syirahuma. Ya, dari Muhammad bin Ala, kemudian dari Waqi', dari Sufyan, dari Khalid al-Hadza, dari Abdullah bin Haris, dari Ibnu Abbas. Ya, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani musanna syurahu. Rasulullah sendalnya dua-duanya atau sepasang itu ada tali kibalnya. Ya, artinya satu bagian yang kanan ada dua tali kibal, kemudian yang kiri juga ada dua tali kibal. Nah, itu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kalau tadi hadis yang pertama dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Anas bin Malik ini ibunya, kalau bahasa kita sekarang mewakafkan. Jadi mewakafkan anaknya karena beliau nggak punya apa-apa. Ya, ibunya datang ketika Anas bin Malik dari kecil, ibunya menghadap Rasul, kemudian beliau bilang, saya nggak punya apa-apa untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Maka beliau mewakafkan, memberikan anaknya Anas bin Malik, yang namanya Anas ini, Anas bin Malik, untuk berkhidmah kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi beliau yang paling utama, ya, bagaimana sendalnya, apapun yang melekat di badan Rasulullah SAW. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Ya, beliau adalah sepupu Rasul. Ya, sepupu Rasul. Kalau tidak salah umurnya terpaut 10 tahun dengan Rasulullah SAW. Ya, 10 tahun. Artinya ketika Rasulullah meninggal, umur beliau kurang lebih 10 atau 13 tahun. Ya. Jadi sepupu tapi jauh. Ya, tapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah ibnu Abbas. Abbas adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara bapaknya. Ya, Abdullah, bapaknya Rasul Abdullah, kemudian ada Abu Thalib, ya, kemudian ada Abbas. Nah, Abbas ini adalah saudara ayahnya. Nah, Abbas punya anak namanya Abdul, artinya sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang dia juga sahabat dan umurnya terpaut jauh. Ya, ketika Rasulullah meninggal, umur beliau 10 sampai 13 tahun. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani musanna syurah. Ya, bahwasanya sendalnya Rasul ya ada tali kibalnya masing-masing, bagian yang kanan ataupun yang kiri ya ada dua tali tersebut. Kemudian hadatsana Ahmad ibnu Mani wa Ya'qub ibnu Ibrahim, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Isa ibnu Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma kibalani qala fahaddasani Sabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disampaikan, dijelaskan dari Ahmad bin Mani wa Ya'qub dan Ya'qub bin Ibrahim, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Isa bin Tahman. Isa bin Tahman mengatakan qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'alaini jardawaini. Jadi Isa bin Tahman menceritakan bahwasanya Anas bin Malik
tadi yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi di sahabat dan juga emang pembantunya Rasul. Ya, kalau Rasul mau keluar, beliau yang bawa sendalnya. Nah, sendalnya Rasulullah itu ketika dibawa sama Anas bin Malik, nah ini jadawain, ya dua sendal yang nggak ada bulunya, ya. Jadawain ini dari kulit juga, dari kulit, tapi kulitnya nggak ada buluknya. Jadawain, ya. Jadawaini la sya'ra alaihim, jadi nggak ada buluknya. Lalu kibalani, ya dua-duanya punya tali kibal, ya. Nah itu sendalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dari kulit juga, tapi kulitnya tidak ada bulunya. Kenapa tidak ada bulunya? Karena kalau ada bulunya, biasanya rentan terkena debu, ya, suatu kotoran, atau rentan di situ nempel yang namanya najis ataupun yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam riwayat itu, beliau dalam sholat, ketika sholat juga pernah pakai sendal, ya. Boleh pakai sendal kalau memang lagi di luar, dan pastikan sendal kita jangan ada najis. Ya, beda sendal kita beda dengan sendal Rasul. Kalau kita sendalnya dipakai kemana aja, ya. Kemana sekarang tai kucing di mana-mana itu kan, ya. Nah kalau sekarang juga lagi-lagi masjid musola ada karpet, ya, jangan kita pakai sendal di atas karpet dengan dalil Rasulullah pernah kok sholat pakai sendal. Nah lihat keadaannya sekarang, ya. Nah itu sendalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita teruskan, yang masih berbicara sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti ada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kita pakai sendal, pakai dengan yang kanan, kemudian kita lepas duluan mana? Kita lepas kiri, yang kanan belakangan. Nah kemudian yang disoroti oleh para ulama juga, ketika kita nyampe ke masjid, nyampe ke musola. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Jadi orang kalau nyampe masjid musola, biasanya dia putar balik begini. Nyampe nih ke masjid, dia putar balik, ngebelakangin masjid. Kemudian dia mundur, dia lepasin sendalnya. Artinya ketika dia naik masjid, ya, dia nyampe ke masjid, dia ngebelakangin. Yang namanya masjid musola. Dia lepas sendalnya, mungkin pikirannya supaya nanti pulangnya gampang. Ya, jalan tinggal pakai. Nah itu para ulama mengingatkan sebenarnya nggak ada yang masalah, tapi adab lagi, adab. Ya, adab ketika kita nyampe masjid, jangan membelakangi masjid, jangan menghubungin masjid. Kita datang kayak biasa menghadap masjid, ya. Kemudian kita lepas, kita naik ke masjid. Ntar kalau mau kayak gitu, tinggal dibalik aja sendalnya, ya, sendalnya yang dibalik. Nah orang tadi kebanyakan kita sendalnya belum dilepas, sendalnya belum dilepas, ya, sendalnya belum dilepas, ya. Kemudian ketika melepas, sebelumnya dia membelakangi masjid, tapi gelap, yang PHP. Ya, tapi ketika mau dilepas, dia membelakangi masjid. Nah, itu yang dibahas. Karena Rasulullah tidak mengajarkan hal seperti itu. Ya. Artinya, lagi-lagi tadi bagaimana adab kita. Ya.
Ada adab yang diajarkan ketika kita melepas sandal, apalagi kita sudah nyampe ke masjid. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur ya, dalam keberkahan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf yang berada dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.